Mari kita berdoa. Bapa terkasih yang ada di surga, terima kasih banyak karena Engkau memberikan kepada kami waktu yang terbaik untuk mana kami menikmati akan kebenaran firman-Mu. Bersama-samalah dengan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Oke, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bagi pemirsa yang ada di rumah, shalom. Yang ada di studio, shalom. Oke, saudara-saudara sekalian, mari kita buka Kisah pasal 1 ayat 14. Nah, Kisah pasal 1 ayat 14. Oke, saudara-saudara tidak perlu baca bersama-sama di tempat ini. Namun di dalam Kisah pasal 1 ayat 14, di situ menceritakan bagaimana murid-murid Tuhan sementara mereka berkumpul, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Kisah pasal 2, kecurahan Roh Kudus terjadi. Kecurahan Roh Kudus terjadi oleh karena umat-umat Tuhan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, sehingga kebenaran dibukakan. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, saya memohon kepada Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di studio untuk dapat bersama-sama menikmati pekabaran Tuhan, sehingga kita tidak akan pulang percuma, tetapi kita akan dibaharui seperti halnya tema pada malam hari ini. Tuhan, aku akan pergi, baharui aku. Oke, saudara-saudara sekalian, tema pada malam hari ini, Tuhan, aku akan pergi, baharui aku. Namun kita akan mempelajari tentang baharui aku dalam konteks Nabi Yesaya. Sekali lagi kita akan mempelajari pekabaran ini, baharui aku dalam konteks Nabi Yesaya. Nah, fokus pelajaran pada saat ini ada 3. Kapan Yesaya dipanggil? Apa yang dibutuhkan Yesaya dalam menjalankan panggilannya? Dan apa yang diterima Yesaya dalam menjalani panggilannya? Panggilan Allah. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada kita semua untuk benar-benar memperhatikan akan pekabaran ini, sehingga kita akan pulang dengan satu pengharapan, kita akan dibaharui. Oke, sebelum kita akan masuk lebih lanjut, mari kita sama-sama sekali lagi berdoa. Bapa terkasih yang ada di surga, biarlah Roh Tuhan akan bersama-sama dengan kami, baik yang ada di rumah kami masing-masing maupun yang ada di studio, sehingga benar-benar pekabaran ini akan mengubahkan, membaharui hidup kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, pertanyaannya adalah kapan Yesaya dipanggil oleh Tuhan? Atau dalam situasi seperti apa Yesaya dipanggil? Mari kita baca sama-sama Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan ayat 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Sehingga di ayat 4 mengatakan, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa informasi. Informasi yang pertama, Alkitab mencatat bahwa aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Informasinya adalah Allah yang so membesarkan orang Israel, tetapi mereka memberontak. Bagaimana keadaannya? Di ayat 3 sangat ironis. Kenapa? Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Yesaya mencatat lembu kenal pemiliknya. Kalau saudara pelihara seekor anjing, terus dikasih makan,
Pertanyaannya, apakah anjing itu akan tinggal di rumah atau tidak? Dan bahkan seekor anjing yang bukan milik saudara, kalau saudara perhatikan, kalau saudara pelihara, beri makan, pasti dia akan menganggap saudara sebagai tuannya. Namun ironisnya adalah Israel yang Tuhan pelihara tidak mengenal pemiliknya. Artinya lebih rendah dari apa? Seekor lembu. Yesaya mencatat keadaan orang Israel lebih rendah dari binatang. Apa yang mereka lakukan sehingga Yesaya mencatat seperti ini? Mari kita baca Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 15. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Ayat 10 dan ayat 11 menjelaskan bahwa orang Israel seperti halnya manusia Sodom dan Gomora. Namun di sini dia jelaskan mereka membawa korban. Kemudian kamu datang untuk menghadap di hadiratku. Siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Kita bisa melihat dari ayat 12 sampai ayat 14 menjelaskan bahwa Israel memberikan persembahan. Mereka setia dalam perayaan hari Sabat. Tetapi apa yang dicatat di ayat 15? Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Walaupun Israel so bawa itu persembahan, so beribadah di hari Sabat, so setia dalam memberikan perpuluhan, tetapi Alkitab mencatat Tuhan berkata, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, Tuhan tidak akan mau dengar. Kenapa? Sebab tangan orang Israel penuh dengan darah. Tangan Israel penuh dengan darah. Pertanyaannya, apa itu tangan penuh darah? Kita baca Yesaya 58 ayat 3 dan 4. Berkata demikian. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan informasi sangat penting. Tangan Israel penuh dengan darah. Oleh karena apa? Benar, orang Israel kasih perpuluhan. Benar, orang Israel setia dalam beribadah. Benar, orang terlibat dalam pembangunan gereja. Tetapi orang Israel hidup di dua dunia. Di satu sisi mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sisi lain mereka sambil berpuasa bakalai di rumah. Sambil berpuasa masih ambil keuntungan. Sehingga beberapa informasi saya dapatkan. Kapan Nabi Yesaya dipanggil? Yesaya dipanggil ketika orang Israel hidup di dua dunia. Di satu sisi suka memberi persembahan, tapi di sisi lain melakukan kelaliman. Di satu sisi suka memberikan persembahan, tetapi tidak mau bertobat dari dorang punya apa? Dosa. Dosa apa? Kemerosotan moral. Yesaya dipanggil di saat orang-orang di waktu itu krisis kepemimpinan. Kenapa?
banyak pemimpin setia kelihatannya di muka, tapi di bawah ambil-ambil hak-hak rakyat. Orang Israel, Yesaya dipanggil ketika orang Israel hidup di dua dunia sekali lagi. Di satu sisi kasih persembahan, di sisi lain waktu babisnis, batipu. Yesaya dipanggil saat krisis kepemimpinan, ada banyak hakim yang nyanda adil, banyak pengacara yang tidak baik, banyak ahli hukum, ahli ekonomi yang koruptor. Banyak para pimpinan-pimpinan jemaat yang bersinah tanpa sepengetahuan. Rakyat kecil menjadi tumbal. Hak orang miskin dan hak para janda dan yatim piatu ditelan. Inilah kapan ketika Yesaya dipanggil. Bagaimana dengan sekarang? Ini beberapa survei yang saya adakan. Saya dapat dari Mahkamah Agung. Ini beberapa data perkara. Dan yang menjadi ironisnya adalah soalnya nak mau terhitung masalah di Indonesia. Banyak pemimpin negara, banyak, mohon maaf, para pejabat-pejabat koruptor. Bahkan pun bisa saja terjadi di dalam gereja. Dan ini keadaan kondisi orang muda. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat, catatan tahunan mencatat bahwa inilah statistik kejahatan orang muda. Ada 1074 kasus kekerasan dalam seksual dilakukan di dunia pacaran. Apakah mungkin ada pelakunya di dalam studio ini? Atau di orang-orang muda yang melihat? Dan ironisnya tahun 2017 Sulawesi Utara jumlah kejahatan kesusilaan paling banyak. Paling banyak Sulawesi Utara tahun 2017. Dan di tahun 2019 urut 3, urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini survei dari Bilangan Research Center, keadaan orang muda. Rata-rata anak muda yang mengikuti ibadah 4 kali dalam 3 bulan. 3 bulan cuma 4 kali. Kemudian, sebanyak 36,5% anak muda tidak rutin baca Alkitab. Cuma 36,5%. Oh, tidak rutin ya. Dan bahkan 4,6% tidak pernah membaca Alkitab. Dan hasil survei Gereja Katolik juga mengatakan bahwa menunjukkan mayoritas responden mengaku tidak menganut agama. Di zaman akhir ini orang muda banyak yang mengaku nyanda ada agama. Bahkan saudara-saudara, coba kita lihat di tulisan merah, saya akan baca. Di Inggris, Prancis, Belgia, Spanyol, dan Belanda antara 56% hingga 60% mengatakan tidak pernah ke gereja. Antara 63 hingga 66% tidak pernah beribadah. 60% tidak pernah ke gereja. 63% tidak pernah beribadah. Di negara apa? Di Inggris, Prancis, Belgia, Spanyol, Belanda. Pertanyaan, negara-negara apa ini? Oke, sekarang sementara Euro. Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda. Negara-negara yang hobi bola, hati-hati. Jangan sampai orang-orang yang hobi bola lupa bangun pagi karena cuma apa? Ya, bangun pagi pertama kali putar bola kaki, bukan mezbah pagi. Dan dicatat tidak satupun dari 20 orang muda memiliki pengalaman kehidupan terpisah dari dunia, yang adalah syarat Tuhan bagi semua orang yang mau menjadi keluarga Allah. Ini adalah pernyataan yang solemn yang saya buat
untuk gereja bahwa tidak satu dari 20 nama yang tercatat dalam buku keanggotaan bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau ada 20, satu dari 20 tidak ada. Bagaimana orang keadaan di studio ini? Bagaimana yang ada di rumah? Kenapa Tuhan memanggil Yesaya dalam kondisi seperti ini? Oke, saudara-saudara sekalian, ini adalah gambar penamatan misionaris. Saya mau memberikan kesaksian sedikit. Pelatihan misionaris itu, para misionaris itu datang dari berbagai macam tempat di seluruh Indonesia dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang memang rohani sekali, ada yang tabongkar sekali. Tabongkar maksudnya bagaimana? Mari sama-sama, saya rindu memperlihatkan ini, perempuan ini. Cantik atau tidak? Alfa, cantik? Oh, tidak kelihatan ya? Oke. Oke, saudara-saudara sekalian, perempuan ini namanya Sarah. Dia dari kota Jakarta. Saudara tahu, perempuan ini memiliki kehidupan yang sangat kelam. Kenapa? Dia lesbian. Perempuan ini lesbian. Bertahun-tahun lesbian. Dan biasanya dia memberikan pengaruh kepada sahabat-sahabatnya, pengaruh-pengaruh buruk. Lesbian. Kalau saudara-saudara melihat perempuan lesbian, apa yang terjadi? Ia selalu ajak dia punya teman-teman bolos, nyala kuliah, pergi di klub-klub. Tetapi saudara-saudara, ketika ia bertemu dengan Allah melalui umat-umatnya, melalui sahabat yang dekat dengan Tuhan, maka Allah memperbaharui dirinya. Amin. Dari seorang lesbian menjadi orang yang takut akan Allah. Sehingga pada tahun 2020 ia mengambil keputusan untuk mengikuti pelatihan misionaris angkatan ke-29. Amin. Dari seorang apa? Dari seorang lesbian. Ketika ia bertemu dengan Allah melalui siapa? Melalui umat-umatnya. Kehidupannya diubahkan sepenuhnya. Bahkan saat ini Tuhan percayakan ia menjadi tim pelatih di kampus 1000 misionaris yang ada di Kawangkoan. Amin. Satu lagi laki-laki satu ini. Siapa ini? Ini namanya Henry. Ia adalah orang yang terjebak dalam pergaulan buruk. Kenapa? Pecandu. Lem Ehabon. Pecandu apa lagi? Rokok, minuman alkohol. Dan pergaulan bebas yang kita tidak bisa list satu-satu. Tetapi ketika ia bertemu dengan sahabat-sahabat yang membuat dia dekat dengan Tuhan, Tuhan memperbaharui hidupnya. Amin. Dan dia mengambil keputusan untuk apa? Untuk mengikuti pelayanan misionaris. Setelah itu dia mengambil keputusan dan bertemu dengan pendeta Ryan. Dia kuliah. Benar, di tengah-tengah kehidupan banyak kali jatuh bangun. Tetapi Tuhan tetap angkat dia, pertemukan dengan sahabat-sahabat terbaik yang membuat dia dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya saat ini dia sementara melayani Tuhan sebagai sekretaris di kampus 1000 misionari. Saya juga mau menceritakan satu ini. Namanya ini Dian Christie. Siapa dia? Perempuan yang punya latar belakang yang kelam juga. Apa yang terjadi? Dian Christie ini perempuan yang pernah dirasuki oleh roh-roh jahat. Dia kerasukan. Bahkan kapan dia kerasukan? Ia kerasukan saat itu saya koordinator pelatihannya. Pelatihan misionaris. Dia kerasukan saat pelatihan misionaris. Sampai direktur waktu itu badan besar, Pastor Cho, tahan, dia cuma tak lempar. Laki-laki besar tak lempar.
Tapi Tuhan itu baik. Tuhan selalu mau memperbaharui umat-umatnya melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dia mengambil keputusan untuk mengikuti pergerakan 1000 misionari, menjadi misionaris. Dan bahkan sampai saat ini ia sementara melayani di tanah Papua. Amin. Kita baca sama-sama Yesaya pasal 1 ayat 18. Yesaya pasal 1 ayat 18, firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah memberikan pengharapan bahwa meskipun dosamu merah seperti kermisi. Nah, saya mau bertanya, kenapa harus kermisi? Kenapa bukan buah kadondong? Kenapa bukan buah jambu? Tapi kermisi. Apa alasan Yesaya menulis kermisi? Kain kermisi. Kalau kita pelajari, kermisi itu kain yang paling mahal. Nah, oke, saudara-saudara bayangkan ke mall. Kalau mau beli baju yang orang bilang comber, ya, yang murah-murah. Saya mau tanya, luntur atau tidak? Kok yang di studio, luntur atau tidak? Oh, baju murah pasti apa? Luntur. Tapi kermisi ini adalah kain yang paling apa? Mahal. Yang mahal di waktu itu. Kalau kain mahal, pasti DP warna sangat sulit untuk apa? Meluntur. Dosa bangsa Israel seperti kain kermisi yang so sulit untuk diampuni menurut pandangan dunia. Tetapi Tuhan menjelaskan apa? Akan menjadi putih seperti salju. Kenapa kermisi, kenapa salju? Kenapa harus salju? Waktu saya cari referensi-referensi, saya menemukan salju itu sulit untuk turun di Timur Tengah. Artinya apa? Meskipun seakan-akan pengampunan sulit diberikan kepada orang Israel, Tuhan akan kasih pengampunan. Amin. Oleh karena Dia itu Maha Pengasih. Kenapa kain kesumba? Kesumba waktu saya cari DP warna merah menyala. Meskipun dosa Israel so menyala, orang so tahu DP dosa bagaimana, so terbuka, Tuhan akan pakaikan apa? Bulu domba. Bulu domba adalah bahan pokok untuk membuatkan jubah. Tuhan akan kenakan DP jubah. Tuhan akan ampuni meskipun dosa kita so terlalu jauh. Dan buktinya orang-orang ini Tuhan terima. Amin. Jika para pengikut Kristus menyadari akan kewajiban mereka, maka akan ada ribuan orang di tempat orang yang belum mengenal kebenaran akan mendengarkan apa? Pekabaran Injil. Kalau torang sadar torang bertanggung jawab, Tuhan akan sanggup gunakan torang. Apa yang dibutuhkan Yesaya dalam menjalankan panggilan? Oke. Apa yang dibutuhkan oleh Yesaya dalam menjalankan panggilan yang akan mengajarkan torang? Apa yang torang butuh orang-orang muda dalam menjalankan panggilan? Ada beberapa tindakan-tindakan Tuhan yang akan kita bahas dalam Nabi Yesaya. Tapi sebelum itu saya mau ceritakan laki-laki ganteng dari Papua ini. Laki-laki ganteng dari Papua ini namanya Rowel Ipkulin. Ya, dia berasal dari Kabupaten Pegunungan Bintang, perbatasan pedalaman sekali. Dia berasal dari pedalaman, tetapi saudara-saudara, singkat cerita dulu dia suka makan yang tidak baik. Kemudian, ya, dia punya kehidupan tidak baik, tapi satu ketika dia bertemu dengan umat Tuhan dan dia mengambil keputusan untuk mau melayani Tuhan. Singkat cerita, dia diberikan oleh seseorang Alkitab dalam bahasa di sana. Tapi masalahnya adalah dia tidak tahu membaca. Dia tidak tahu membaca dan dia menyadari
Tuhan, kita ini lemah, kita tidak tahu mau membaca. Bagaimana ini Tuhan, kita mau melayani Tuhan, malah tidak tahu membaca Alkitab. Mau ajar apa Pak orang? Dan waktu itu Roel di tengah-tengah pedalaman tidak tahu baca, dia mulai menangis, berdoa, siang malam berdoa, minta bantuan Tuhan. Kita tahu kita banyak kekurangan. Dan akhirnya apa? Saudara-saudara, ketika dia mulai berdoa dengan pertolongan Roh Kudus, dia mulai buka itu Alkitab, dan saat itu juga dia tahu membaca. Amin. Dia tahu membaca tanpa orang ajar. Hal itu juga terjadi dengan teman saya namanya Alex Bija. Ketika dia mengambil keputusan, dia tahu dia tidak tahu membaca di tengah-tengah pedalaman Toraja. Dan dia menangis, Tuhan, masa akan kita mau mati tidak tahu mau membaca? Masa akan kita tidak tahu membaca untuk melayani Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Dan di saat itu dia mulai berpuasa, dia mulai berdoa minta Tuhan ajar akan kita membaca. Dan mulailah dia mulai buka-buka. Tiba-tiba dia sudah mulai baca Yohanes tanpa orang ajar. Dan apa yang dibutuhkan oleh Yesaya? Yesaya 6 ayat 5 mencatat, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya harus mengetahui segala kekurangannya dan kebutuhannya akan pembaharuan. Sama halnya dengan Roel tadi. Dia tahu suka melayani, tapi dia tahu dia terbatas. Dan di saat itu juga seruan untuk minta pertolongan terjadi. Yesaya punya kehidupan tidak baik. Dia bilang dia punya bibir najis. Apa yang dia butuhkan? Kita baca Yesaya pasal 6 ayat 6 dan 7. Tetapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada apa? Bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, sehingga kesalahan Nabi Yesaya diampuni. Kapan kesalahan Nabi Yesaya diampuni? Ketika bara yang diambil dari mezbah disentuh di bibirnya. Pertanyaannya adalah kenapa begitu? Saudara-saudara sekalian, bara itu diambil dari mezbah. Dan mezbah itu melambangkan kematian Kristus. Artinya apa? Ketika Yesaya dikuduskan dengan diambil bara dari mezbah, itu simbol daripada kematian Kristus. Kematian Kristus haruslah disentuh di mulut Yesaya. Apa arti mulut? Mulut mau dapat lihat itu orang itu bagus atau enggak, lihat dari DP perkataan setiap hari. Mulut adalah perwakilan kehidupan. Artinya di dalam kehidupan Nabi Yesaya, DP mulu mesti menggambarkan mulut Kristus. DP kehidupan harus menjadi kehidupan Kristus. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat satu ayat ini. Kita lihat di bagan ini. Ini adalah Dena Tabernakel. Di mana itu mezbah ini yang lingkaran biru. Ada di bagian pelataran. Dan ukupan di bagian bilik yang suci. Nah, dikatakan waktu itu, waktu dalam Imamat pasal 16 ayat 12 dan 13, orang bisa lihat bahwa untuk membakar ukupan, orang harus ambil apa? Imam harus ambil bara dari mezbah korban bakaran. Nah, jadi ukupan itu menyala karena ambil bara dari mezbah korban bakaran. Dan di Yesaya pasal 6 ayat 6, bara itu bukan lagi ditaruh di pedupaan. Tidak, tetapi ditaruh di mulut Yesaya.
Apa artinya ini? Ini adalah satu amaran yang Tuhan mau kasih kepada Nabi Yesaya. Yesaya, kamu harus menjadi dupa. Harus jadi dupa. Harus menjadi mezbah pedupaan. Apa arti mezbah pedupaan? Mazmur 141 ayat 2 mengatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Wahyu mencatat, naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus. Allah mau kasih ingat, yang Yesaya butuhkan dalam menjalankan pelayanan adalah ngana harus jadi dupa. Artinya apa? Yesaya, pentingnya kehidupan doa yang harus ngana praktekkan di dalam apa? Menjalankan kehidupan pelayanan. Kalau PA Pionir Sario rindu menjalankan pelayanan dan pelayanan itu mau sukses, harus jadi dupa. Harus jadi mezbah ukupan. Tanpa kita menjadi mezbah ukupan, jangan pernah berpikir Tuhan baharui aku. Orang yang berdosa yang mau diperbaharui oleh Tuhan, jangan pernah berpikir akan diperbaharui oleh Tuhan kalau tidak berdoa. Orang yang berdoa pasti Tuhan akan baharui. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang kehidupan doa di rumah? Doa pribadi. Apa yang dibutuhkan oleh Yesaya? Yesaya harus tahu dia salah, dia kurang, dan dia harus butuh Tuhan, dan dia harus menjadi dupa. Itulah yang dibutuhkan Nabi Yesaya ketika ia menjalankan pelayanannya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Oke, saudara-saudara sekalian, apa yang diterima Yesaya dalam menjalani panggilan Allah? Apa yang dia terima? Oke. Ada yang tahu kematian Nabi Yesaya? Yang ada di rumah, kematian Nabi Yesaya, bagaimana Yesaya mati? Oke, yang di studio ada yang tahu? Kematian Nabi Yesaya? Nabi Yesaya menurut tradisi Yahudi, Yesaya mati sebagai martir dengan cara digergaji menjadi berapa? 2. Hamba Tuhan, Nabi Tuhan yang dipanggil, mati menurut catatan orang Yahudi, mati digergaji belah 2. Bayangkan kalau Alfa mati dengan cara digergaji, konta belah 2. Oke, Alfa, so siap? Digergaji, tabla 2. Tapi apa yang terjadi? Itu yang dialami oleh Nabi Yesaya. Oke, saya mau menceritakan kesaksian terakhir. Tahun 2017 Tuhan izinkan pelayanan di tengah-tengah pedalaman yang kehidupannya sangat sederhana. Saudara-saudara boleh lihat di gambar ini. Dan di tengah-tengah kehidupan yang sederhana ini, nyanda ada signal, nyanda ada listrik, nyanda ada apa? Nyanda ada banyak beras, cuma ada ubi-ubi dan selalu makan sama-sama dengan para hewan-hewan. Tuhan memperdengarkan saya kalimat ini. 2 kalimat ini. Kalimat pertama, hina ala tanah abihon mangohon hekmokode. Yang kedua, ne ala dokia ne dimona donede. Nah, kalimat ini selalu dikumandangkan oleh orang tua di dalam jemaat, selalu hina ala tanah abihon mangohon hekmokode. Selalu 2 kalimat ini yang disampaikan berulang-ulang. Kita penasaran apa itu hina ala tanah abihon mangohon hekmokode dan ne ala dokya ne dimona donede. Tapi Tuhan baik. Tuhan kasih DP jawaban. Hina ala tanah abihon mangohon hekmokode adalah Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Ulangan 5 ayat 7, ne ala dokya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Hina ala tanah abihon mangohon hekmokode adalah 2 ayat dari 3 ayat kalau tidak salah ingat,
yang membuat orang Papua, khususnya di Pegunungan Bintang, di Okyop, bertobat. Amin. Dua ayat inilah yang merupakan ayat yang menobatkan orang yang tidak tahu mengenal Allah menjadi tahu mengenal Allah. Dua ayat ini. Dorang tidak tahu bahasa Indonesia, tapi dengan dua ayat ini mereka menjadi setia kepada Tuhan. Sehingga waktu saya pergi ke sana, baik siang maupun malamnya tidak ada lampu, cuma pakai power bank yang ada di center. Dengan power bank itu torang belajar Alkitab. Hina Allah tanah ini. Dua ayat ini mengubahkan kehidupan mereka. Sampai bahkan ada satu peristiwa yang terjadi. Nah, kalau mau ibadah dari satu tempat ke tempat yang lain, dorang mau jalan, itu 2 hari. Waktu itu pun saya mengadakan perjalanan 3 hari. Nah, satu ketika ada ibu namanya Ibu Nema dan Ibu Renda. Nah, Ibu Nema dan Ibu Renda ini karena dorang suka sekali mau ikut perjamuan, dorang pergi ke desa namanya ke desa Yapsi. Dorang mau pergi ke desa Tumorbil, minta maaf, Tumorbil. Nah, Tumorbil itu ada di Papua Nugini. Jadi dari Suminka ke Papua Nugini dorang mau adakan perjalanan. Karena rindu sekali mau ikut perjamuan, kasihan. Dan waktu dorang mengadakan perjalanan, dorang harus lewati sungai, lewati jembatan yang tidak baik. Dan satu ketiga ini yang terjadi. Waktu Ibu Nema dan Ibu Renda mau jalan di sungai, tiba-tiba sungai meluap dan terjadi banjir bandang. Dan waktu banjir bandang itu, Ibu Nema terbawa oleh sungai 1 kilometer DP panjang. Sedangkan Ibu Renda, dia terbawa dari desa Ibil ke Yapsi, Papua Nugini. Itu kalau mau pergi ke sana 2 hari. Jadi dari tempat itu sampai ke Yapsi, Ibu Renda ini terbawa dan dia mati. Ibu Renda mati karena dia rindu mau ikut perjamuan di Papua Nugini. Karena sulit sekali pendeta mau pergi di pedalaman. Untuk ikut perjamuan. Bagaimana dengan orang mau hargai itu perjamuan? Ketika 2 ayat ini menolong mereka mengenal kebenaran Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan bahkan mereka rindu sekali ikut perjamuan. Dan untuk ikut perjamuan mati. Bukan hanya itu. Ibu Melun pun terdampar di lain cerita, di kisah-kisah selanjutnya. Ibu Melun waktu tidak ada jembatan, dia lewati sungai sama yang dialami oleh Ibu Renda. Ibu Melun pun mati karena untuk ikut perjamuan. Bagaimana dengan Torah? Mari sama-sama kita buka Yesaya pasal 6 ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tuhan Yesus memberkati, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa terkasih yang ada di surga, kami sangat berterima kasih oleh karena Tuhan telah memberikan pengharapan bagi kami di malam hari ini. Benar Tuhan, kami manusia celaka, kami najis bibir, kami punya banyak kekurangan, kami orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan banyak orang. Kami dan nama kami sudah sangat buruk. Namun Tuhan, pada malam hari ini Tuhan baik, Tuhan memberikan pengharapan bahwa Tuhan akan menerima kami dan memperbaharui kami. Tuhan, kami tahu jalan yang akan kami jalani adalah jalan yang sulit, penuh dengan tantangan. Bahkan sebagai orang muda, terkadang bahkan banyak kali kami jatuh jauh daripada Tuhan. Namun Tuhan telah memberikan pengharapan bahwa Tuhan mau memeluk kami kembali. Tuhan mau menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih banyak untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih Yesus inilah yang akan menolong kami ketika menyelesaikan KKR ini,
diperbaharui untuk kemuliaan nama Tuhan. Buatlah kami menyadari hari demi hari bahwa Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.